like, comment, share, dan klik tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Spega, selamat datang kembali di Podcast Spega. Podcast Spega menyajikan obrolan berharga seputar sekolah, hiburan, dan berita-berita terkini. Izinkan saya, Nani Saraswati, yang akan memandu siaran ini untuk beberapa menit ke depan. Nah, menandai dimulainya tahun ajaran baru, tentu banyak pula organisasi yang ada di Spega melakukan rekrutmen anggota. Salah satu momen yang paling ditunggu adalah pemilihan ketua dari masing-masing organisasi. Untuk itu, pada siaran kali ini saya sudah ditemani oleh beberapa narasumber yang pernah berpengalaman untuk menjadi ketua dalam organisasinya. Nah, mereka semua nanti akan berbagi pengalaman, suka duka, dan tips and trik selama menjadi anggota dalam sebuah organisasi. Halo. Hai. Silakan diperkenalkan nama, kelas, dan asal organisasinya. Mulai dari Vanda. Perkenalkan, nama saya Zevanda MF Rosaliana, biasa dipanggil Vanda, dari kelas 9A sebagai Pratama di SMP Negeri 3 Tuban. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Sani Nurullah dari kelas 9F menjabat sebagai Ketua OSIS SMP Negeri 3 Tuban. Perkenalkan, nama saya Mawibah Faisa Sarga, biasa dipanggil Faisa, dari kelas 9B menjabat sebagai Ketua 1 Organisasi Rohis SMP Negeri 3 Tuban. Ya, di sini saya sudah bersama dengan Faisa dari Rohis, Sani dari OSIS, dan Vanda dari Dewan dari Pramuka ya. Jadi kalian semua ini merupakan ketua dari masing-masing organisasi. Di sini Bu Nanis ingin tahu nih, apa sih yang membuat kalian tertarik untuk terjun ke dunia organisasi? Silakan dijawab mulai dari Vanda. Untuk saya, alasan mengapa saya tertarik untuk mengikuti organisasi Dewan adalah pada saat saya masih SD, saya sering melihat kakak saya yang saat itu SMP sebagai Dewan, itu sering sekali mengikuti kegiatan kepramukaan seperti kemah, berjusami, dan lain-lainnya. Dan sejak saat itu saya jadi sering merasa, oh ternyata soal kepramukaan tuh asyik ya, saya SMP mau ikut Dewan, kayak gitu. Kalau untuk saya ingin menaburkan hal-hal positif ke anak-anak di SMP Negeri 3 Tuban, tapi saya bingung melalui apa saya masuk organisasi OSIS untuk memberi hal-hal positif tersebut, dan sekalian saya menambah pengalaman untuk anak-anak di SMP Negeri 3 Tuban. Kalau saya memang sebenarnya dari dulu waktu masih kelas 7 waktu daring itu saya sudah punya minat, punya niatan untuk ikut organisasi Rohis, dan alhamdulillah di kelas 8-nya ini ditunjuk sebagai ketua organisasi Rohis. Oh, jadi itu ya. Sebelum kalian masuk ke organisasi, sebenarnya kalian juga sudah punya niatan dari awal untuk kalian terjun ke dalam dunia organisasi. Nah, kalian ini kan sebagai pentolan dari grup dari organisasi masing-masing, semua merupakan ketua. Kalian semua juga sudah berpengalaman menjadi pemimpin. Nah, apa saja sih hal yang kalian dapat dalam sebuah organisasi? Ilmu apa saja yang kalian dapatkan? Menurut saya, untuk ilmu yang saya dapat melalui organisasi itu adalah ilmu dalam memimpin, baik dalam memimpin diri sendiri atau dalam anggota-anggota saya. Lalu yang kedua adalah ilmu dalam berkomunikasi, yaitu public speaking. Lalu yang ketiga adalah ilmu dalam kepramukaan dan rasa tanggung jawab. Untuk selain itu, ilmu dalam merangkul juga sangat penting di organisasi untuk membimbing juga dan melakukan hal-hal yang positif agar tidak melakukan kesalahan satupun. Ya, itu dari saya. Kalau saya, ilmu yang saya dapatkan yang lebih menonjol itu public speaking saya, yang dulunya itu kurang lancar. Alhamdulillah ini lebih mendingan, dan di organisasi Rohis ini saya juga lebih banyak mendapat ilmu mengenai agama. Wah, itu dia ya, banyak sekali ya ilmu yang kalian dapat selain ilmu organisasinya, tapi kalian juga mendapatkan seperti tadi keterampilan berbicara, public speakingnya jadi semakin terolah dan semakin banyak ketemu orang-orang, membuat kalian lebih percaya diri untuk berkomunikasi. Nah, itu dia. Jadi kalian itu dari kelas 7 ya, dari kelas 7 naik ke kelas 8 dan sekarang kalian kelas 9, otomatis sudah 2 tahun lebih berkecimpung dalam dunia organisasi dan dipercayai pula menjadi pemimpinnya. Nah, bagaimana sih perasaan kalian ketika
dipercaya, diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi? Kalau dari saya pastinya sangat senang, bangga, serta juga terharu karena akhirnya kerja keras saya yang sudah saya lalui dari awal sampai sekarang itu mendapatkan hasil yang baik, yaitu saya diberi kepercayaan oleh senior, pembina, serta teman-teman saya sebagai pratama di SMP Negeri 3 Tuban. Untuk saya juga saya sangat senang sekali bisa dipilih menjadi ketua OSIS melalui paslon 1, 2, 3 di mana saya berada di paslon 1. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah memvoting saya melalui web kemarin di organisasi OSIS, dan saya sekarang sudah menjadi ketua OSIS, dan terima kasih banyak untuk siswa-siswa yang lain. Kalau saya pastinya ya senang dan ada bangga. Juga pertama-tama kalinya saya juga agak nggak percaya, soalnya itu saya hanya niatnya itu cuma ikut organisasi saja, dan ternyata alhamdulillah saya dipilih menjadi ketua organisasinya. Wah, itu dia ya, awalnya pasti kalian nggak menyangka ya, karena jadi anggota aja udah senang dan bangga, apalagi dipercaya menjadi pemimpin. Tentu banyak pula hal yang kalian dapat. Nah, selanjutnya di sini saya ingin bertanya ke kalian, menurut kalian pemimpin yang baik versi kalian itu yang seperti apa? Kalau dari saya, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang kompeten dan bertanggung jawab, serta pemimpin yang dapat merangkul semua anggotanya, serta pemimpin yang mau untuk menjadi lebih baik lagi, semisal diberi saran atau kritik dari teman-teman dan anggotanya itu mampu diolah dan mampu menjadi versi yang terbaik. Dari saya, pemimpin yang baik itu dapat mengajak bermusyawarah anggotanya dan dapat mengajak anggotanya melakukan hal positif dan selalu berpikir positif agar tidak ada kecurigaan untuk melakukan kesalahan. Kalau menurut saya sama seperti Vanda, pemimpin yang baik itu pemimpin yang bisa bertanggung jawab terhadap anggotanya dan juga bisa merangkul anggotanya. Selain itu, pemimpin juga harus mempunyai sikap yang bisa, maksudnya yang tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois. Itu ya, penting ya. Poin pentingnya adalah tidak egois dan bisa mendengarkan kritik dan saran dari orang-orang sekitar untuk hal yang lebih baik lagi. Nah, kalian kan sudah lama sekali ya di dunia organisasi. Saya ingin tahu, ada nggak sih tips and trick yang kalian punya supaya waktu belajar kalian itu tidak terganggu dengan waktu belajar kalian? Kalau dari saya, tips dan trik dalam mengatur waktu berorganisasi dan belajar itu kalian harus tahu mana yang prioritas, dan dari yang mengetahui apa yang prioritas itu kita bisa membuat list kegiatan mana saja yang harus diselesaikan hari ini atau kegiatan mana saja yang harus diselesaikan besok-besok hari. Selain itu, yang dikatakan Wanda, kita juga harus menambahkan hal-hal yang bermanfaat seperti olahraga, tidur yang tepat, dan belajar yang tepat juga. Dan jangan lupa melakukan sholat 5 waktu, ibadah itu juga penting. Ya, jadi harus memanfaatkan waktu. Untuk waktunya belajar ya belajar, berorganisasi ya berorganisasi. Jadi tidak kewalahan mengatur belajar dan organisasinya. Wah, ini penting ya untuk teman-teman, apalagi kelas 7 dan 8 yang ingin terjun ke dunia organisasi. Perlu dipertimbangkan kembali apa tujuan kalian untuk masuk organisasi, dan diperhatikan pula waktu belajarnya jangan sampai terganggu. Seperti kata Vanda tadi, tentukan prioritasnya terlebih dahulu. Mungkin bisa di list mana yang tugas untuk deadline hari ini bisa dikerjakan terlebih dahulu. Tadi Sani juga menambahkan olahraga dan tidur yang cukup, jangan lupa sholat 5 waktu gitu ya. Nah, selanjutnya tadi kan kalian sudah bercerita banyak tentang pengalaman kalian selama berorganisasi. 2 tahun lebih kalian ada di organisasi. Ada nggak sih pesan yang ingin kalian sampaikan untuk kelas 7 dan 8 sebagai penerus kalian di SPEGA? Sebagai penerus dari Prasmega selanjutnya, saya harap kalian bisa mengoptimalkan kinerja kalian dari yang awalnya baik menjadi lebih baik lagi. Serta saya harap kalian dapat bertanggung jawab terhadap nama baik dari Prasmega, karena baik dan buruknya Prasmega selanjutnya semuanya ada di tangan kalian. Untuk dari saya, semangat terus untuk kalian semuanya, karena OSIS itu sebagai wadah dari sekolah SMP Negeri 3 Tuban, dan kalian harus menjalankan visi misi dengan baik. Jangan sampai kalian mencontohkan hal-hal yang buruk kepada siswa-siswa lain dan mempengaruhi siswa-siswa lain melakukan hal yang negatif. Jangan sampai, dan tetap semangat, jangan pernah putus asa.
pesan saya untuk adik-adik kelas 7 dan 8 yang ingin melanjutkan organisasi Rohis, pastinya semangat dan teruskan perjuangan kakak kelas kalian untuk menjadi perjuangan yang lebih baik lagi dari masa bakti yang tahun lalu, dan jadikan organisasi Rohis ini menjadi ladang dakwah. Itu dia ya pesan untuk adik-adik kelas 7 dan 8 sebagai penerus dari kakak-kakak yang ada di depan sini. Semoga masa bakti selanjutnya bisa berkembang lebih baik lagi, bisa bekerja lebih optimal lagi, dan bisa membangun organisasi yang lebih baik lagi di sekolah kita tercinta ya. Tadi kan untuk adik-adik. Nah, sekarang untuk para pembina kalian di masing-masing organisasi yang sudah sedia dan setia membina kalian dan berproses selama 2 tahun lebih ini. Silahkan disampaikan pesan-pesannya. Kalau saya untuk kakak-kakak pembina, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya dalam periode kali ini. Saya harap dari angkatan saya dapat memberikan kesan yang baik di kakak-kakak pembina. Untuk dari saya, terima kasih pembina sudah mau membina kami, dan untuk pembina yang sudah keluar, terutama Mr. Muklat, terima kasih juga untuk waktu yang lalu. Untuk Pak Hasan, terima kasih. Untuk Bapak Ibu Guru juga terima kasih. Maaf bila di maba kita ada kesalahan. Semoga maba besok program kerja semakin banyak yang terlaksanakan dan sukses selalu. Untuk saya, untuk pesan pembina Rohis, terima kasih atas nasihat-nasihatnya, atas bimbingannya selama saya menjadi ketua dan anggota-anggota lain menjadi anggota Rohis. Terima kasih juga untuk Pak Hamam, terutama Pak Hamam yang selalu mendampingi kami dalam kegiatan-kegiatan di Rohis. Pasti jasa-jasanya dari para pembina sangat banyak sekali ya, sehingga kalian bisa ada sampai di titik ini ya. Jadi itu dia teman-teman, banyak hal yang sudah kita petik dalam siaran kali ini, terutama dalam hal berorganisasi. Terima kasih sudah berkunjung di podcast Vega. Hari ini banyak hal yang kita bicarakan, terutama tentang organisasi dan manfaatnya pula ya untuk kalian. Jadi untuk kalian semua adik-adik kelas 7 dan 8, semoga bisa meneruskan kinerja dari kakak-kakak kalian menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk semuanya tetap semangat, tetap berkreasi secara kreatif, tetap berinovasi, tetap berkolaborasi untuk menjadi generasi muda yang penuh semangat dan punya manfaat untuk sekitar. Terima kasih sudah menyaksikan siaran ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah. Wow.